Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitra Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 23050015021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai keterampilan menjelaskan materi. Nah, tanpa berlama-lama, langsunglah kita simak video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah kalau semuanya baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Nah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Nah, ketua kelasnya, apakah semua teman-temannya hadir? Oke, baik, teman-temannya semua hadir. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bahwa hari ini kita sudah masuk pada bab. Nah, betul sekali. Kita sudah masuk pada bab 3 yang akan menjelaskan mengenai apa? Betul sekali, kita akan menjelaskan mengenai teks prosedur. Nah, sebelum Ibu menjelaskan secara rinci mengenai teks prosedur, nah Ibu ingin bertanya dong, apakah sudah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Oke, baik, belum ada yang tahu. Nah, Ibu akan memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, anak-anak pernah makan mie instan tidak? Oke, pernah kan? Nah, di belakang bungkus mie instan ada langkah-langkah membuat mie instannya tidak? Ada. Nah, itu merupakan salah satu contoh teks prosedur. Nah, setelah Ibu memberikan contoh, apakah sudah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Oke, baik. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai teks prosedur. Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan untuk mencapai hal yang diinginkan. Nah, teks ini bertujuan sebagai panduan untuk melakukan suatu kegiatan, baik itu memasak, merakit sesuatu, atau bahkan menyelesaikan masalah. Nah, contohnya tadi cara membuat mie instan, kan? Nah, di sini Ibu juga menjelaskan mengenai ciri-ciri teks prosedur. Nah, ciri-cirinya yaitu menggunakan kalimat imperatif. Nah, dalam teks prosedur, kalimat imperatif digunakan untuk mengajak pembaca untuk melakukan suatu tindakan. Nah, ada yang tahu tidak contoh kalimat imperatif itu kayak bagaimana? Ya, baik. Nah, kalimat imperatif ini dapat berupa masukkan nasi secukupnya atau masukkan garam secukupnya. Nah, di sini kata masukkan ini merupakan kalimat imperatif atau kata kerja aktif. Nah, ciri yang kedua ada verba aktif. Nah, kata kerja yang digunakan dalam teks prosedur umumnya berupa verba aktif, yaitu kata kerja. Nah, kata kerja yang menunjukkan perlakuan tindakan, menunjukkan pelaku tindakan. Nah, contohnya masak, goreng, cuci, rakit, dan sebagainya. Nah, ciri yang ketiga ada menggunakan kata penghubung atau apa? Konjungsi. Betul sekali. Nah, teks prosedur menggunakan kata penghubung yang menunjukkan urutan langkah-langkah. Nah, kata penghubung yang umum digunakan dalam teks prosedur yaitu
kemudian lalu setelah itu selanjutnya dan sebagainya. Contoh kalimatnya di sini. Kemudian masukkan telur setelah minyak tersebut telah panas. Nah, ciri yang keempat ada informasi yang jelas dan rinci. Nah, di sini teks prosedur memberikan informasi yang jelas dan rinci tentang setiap langkah yang harus dilakukan. Nah, informasi ini meliputi mengenai bahan, alat, dan detail teknis yang diperlukan untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, ciri yang terakhir ada struktur yang teratur. Nah, di sini teks prosedur memiliki struktur yang teratur dan logis dengan setiap langkah disusun secara berurutan dan berhubungan dengan satu sama lainnya. Nah, setelah ibu menjelaskan ciri-ciri teks prosedur, kalian sudah paham tidak ciri-cirinya? Oke, baik, sudah paham. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai struktur teks prosedur. Nah, di sini struktur teks prosedur terbagi menjadi berapa? Nah, betul sekali. Ada 4 teks prosedur. Struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Nah, pada tujuan ini anak-anak diminta untuk menjelaskan tujuan atau hasil yang ingin dicapai setelah mengikuti langkah-langkah dalam teks prosedur. Nah, tujuan ini biasanya dijelaskan di bagian judul atau paragraf pembuka. Struktur yang kedua ada material. Nah, pada bagian material ini berisi daftar bahan dan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau membuat sesuatu. Nah, informasi ini biasanya disajikan dalam sebuah tabel ya anak-anak. Nah, struktur yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, pada bagian ini berisi langkah-langkah yang harus diikuti secara berurutan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, setiap langkahnya dijelaskan secara detail dan mudah dipahami ya. Jangan sampai kalian membuat langkah-langkah yang susah dipahami oleh pembacanya nanti. Nah, pada struktur yang keempat ada apa? Penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, pada bagian ini merupakan rangkuman singkat atau kesimpulan dari langkah-langkah yang telah anak-anak jelaskan sebelumnya. Baik ini bisa berisi tips tambahan atau informasi penting lainnya. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan contoh teks prosedur. Nah, di sini ibu akan memberikan contoh mengenai cara membuat teh. Nah, yang pertama kita harus mengetahui tujuan kita membuat teh. Nah, tadi ibu telah menjelaskan pada struktur teks prosedur ada yang namanya tujuan. Nah, tujuan ini menjelaskan apa? Nah, menjelaskan hasil yang ingin dicapai setelah mengikuti langkah-langkah dalam teks prosedur. Nah, di sini tujuan cara membuat teh yaitu membuat teh yang hangat dan menyegarkan. Yang kedua ada material. Nah, tadi ibu juga telah menjelaskan pada struktur teks prosedur material itu meliputi bahan dan alat. Nah, materialnya ada air matang, teh celup, dan gula pasir. Nah, yang ketiga ada langkah-langkah. Nah, tadi ibu telah menjelaskan pada strukturnya. Langkah-langkah ini berisi langkah-langkah yang harus diikuti secara berurut untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, langkah yang pertama yaitu siapkan teko dan panaskan air matang. Yang kedua, masukkan teh celup ke dalam teko. Yang ketiga, tuangkan air panas ke dalam teko yang berisi teh celup. Yang keempat, diamkan selama beberapa menit agar teh terendam sempurna. Yang kelima, ada tambahkan gula sesuai selera. Yang keenam,
tuangkan teh ke dalam cangkir dan nikmati. Nah, yang terakhir ada penegasan ulang atau ringkasan. Nah, Ibu tadi telah menjelaskan pada struktur teks prosedur. Penegasan ulang atau kesimpulan ini berisi bagian ini juga bisa berisi tips tambahan atau informasi penting. Nah, penegasan ulang dari teks prosedur cara membuat teh ini yaitu untuk membuat teh yang lebih nikmat, kamu bisa menambahkan sedikit madu atau lemon. Nah, itulah tadi contoh teks prosedur yang Ibu berikan. Ya, apakah anak-anak sudah paham? Ya, baik. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai materi teks prosedur, yang dimana Ibu telah menjelaskan mengenai pengertian teks prosedur, tujuan teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, serta struktur teks prosedur. Bahkan Ibu telah memberikan contoh mengenai teks prosedur. Nah, apakah anak-anak sudah paham? Ya, oke, baik, sudah paham. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini dapat berguna bagi kehidupan kita ke depannya. Nah, demikianlah kelas kita pada hari ini. Ibu tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.